Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu Wahyu, selamat datang ini ya pada ujian komprehensif di UIN Sunan Kalijaga dan Alhamdulillah Ibu sudah sampai pada tahap ini ya semoga nanti diberikan kemudahan kelancaran sampai pada tahap akhir dan dinyatakan lulus. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, Ibu, kita awali dulu dengan berdoa, membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjut saja, Ibu, saya persilahkan Ibu Wahyu untuk membaca surat Al-Insyirah ayat 1 sampai selesai. Kemudian kalau sudah selesai, Ibu nanti saya persilahkan menulis ayat dari surat Al-Insyirah itu ayat 1 sampai 3, Bu. Kalau sudah selesai nanti ditunjukkan ke kamera. Monggo saya persilahkan, Bu, Al-Insyirah. membaca dengan tajwid. Asyarh. Lapangan. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Ditulis ya Bu ya. Oke. Amin.
1 sampai 3 nggih, Bu. Kelihatan mboten, Bun? Sampun, Bu. Oh, nggih. Maklum Bu, tulisannya nggak jarang menulis Arab. Nggih. Betul apa-apa. Kemudian, kemudian selanjutnya saya persilakan Ibu untuk simulasi menyampaikan materi ya, maksimal waktu 10 menit. Jadi mungkin tidak terlalu lama juga. Jadi fokus membuka, menarik perhatian siswa, motivasi, terus habis itu memberikan pemantik kepada siswa, langsung ke penyampaian materi. Kalau mau share screen, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Sebelum pelajaran kita mulai kali ini, Ibu ingin kalian, salah satu dari kalian, untuk memimpin berdoa. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Nah, terima kasih Bu Endah yang telah memimpin doa. Kemudian dilanjutkan ya anak-anak. Hari ini kita akan sebelum kita mulai ya anak-anak, kita kita ingat dulu pelajaran yang telah lalu atau yang kemarin ya, yang kemarin itu kita sudah belajar tentang berbagai macam kosakata dari bacaan tak muat lagi dan suka dan tidak suka. Dan tentunya kalian mendapatkan banyak sekali kosakata yang sulit. Dan kemarin Ibu juga sudah menyuruh kalian untuk mencari kosakata tersebut di dalam kamus kalian di rumah agar nantinya ketika pas pelajaran hari ini kita tidak susah untuk mencari arti kosakata tersebut. Masih ingat anak-anak? Alhamdulillah masih ingat. Nah, kemudian selanjutnya bahan-bahan yang kemarin Ibu tunjukkan, yang Ibu suruh untuk membawa karena hari ini kan kita ada kelanjutan materi yang kemarin apa? Yaitu membuat kamus kartu. Hari ini kita adalah untuk membuat kamus kartu. Kenapa kok Kak Ibu suruh kalian untuk membuat kamus kartu? Ya karena melihat hasil tes kalian yang kemarin itu ketika kosakata kalian nilainya jelek-jelek sehingga Bu Guru berpikir jika kalau kosakata itu diajarkan dengan cara yang menggembirakan, dengan cara yang ceria, itu kalian hasilnya bagaimana? Nah, apakah lebih baik? Apakah kalian masih boring dengan yang hanya mencari kamus terus? Nah, sekarang bahan-bahannya yang kemarin Ibu suruh untuk membawa sudah dibawa semua kan? Ya, apa saja anak-anak yang kemarin Ibu suruh untuk membawa? Oh iya, ada cutter, ada kardus bekas ya. Kemudian juga ada apa lagi? Iya, ada selotip, kemudian ada spidol. Ya, spidolnya warna-warni ya. Kemarin ya, masih ingat? Iya. Terus apa lagi? Iya. Eh, apa lagi tadi? Kertas bekas. Boleh ya, kertas yang habis pakai itu ya, kertas HVS yang sudah dipakai kan sebaliknya masih bisa dipakai. Itu nanti kalian bisa pakai di situ. Jadi kita memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai ya anak-anak. Oke. Kemudian sebelum pembelajaran Ibu lanjutkan ya anak-anak, Ibu punya video. Nah, punya video pembelajaran. Tapi nanti sebelum video ini saya buka ya, kalian mengelompok dulu menjadi
Ini kan anaknya 20 ya, berarti kalian mengelompok menjadi 5 ya, menjadi 5 menjadi 4 grup nanti. Nah, setiap grup nanti mengelompok menjadi 1. Oke? Udah siap? Dah, sekalian udah mengelompok ya. Oke, sekarang keluarkan dulu peralatan yang Ibu suruh kemarin anak-anak. Kalian keluarkan dulu biar nanti ketika kalian melihat video selesai kalian langsung bisa langsung bisa mengerjakan. Oke, siap anak-anak? Nah, sebentar ya. Ibu share screen dulu video yang akan Ibu Oh, keliru ya. Sebentar. Keliru, Bu. Ini saya mau video tapi kok nggak keluar ya Filenya dibuka dulu, Ibu. filenya. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Bisa nggak ya ini ya? Kalau mau buka ini gimana? Oh ini. Oh ini. Oke, udah ketemu. Ya. Perhatikan ya anak-anak. Ini cara-cara dalam membuat kamus kartu ada di sini, nggih. Ibu setelkan di sini. Ya. Ibu harapkan semua dalam sehat, tak kurang satu apapun juga. Nah, hari ini kita akan membuat proyek kamus kartu bersama tentang kosakata baru berdasarkan bacaan yang telah Ibu berikan. Masih ingatkah proyek kamus yang telah kalian buat di kelas 3? Kalian bisa melanjutkan proyek tersebut atau membuat kamus baru. Buka bab 1 modul aja kalian ya. Saling kosakata baru yang kamu pelajari dari cerita termuat lagi dan suka dan tidak suka terus kartu. Selanjutnya alat dan bahan yang kalian perlukan. Catat ya. 1. Kertas bekas. 2. Ibu ini kok nggak gerak ya layarnya? Atau Kertas bekas. Bisa nih, Bu? nggak terlihat? 5. Pensil atau pena atau spidol. Ini cuma Microsoft Word-nya, Bu. Gunting. Bagaimana Microsoft caranya? Word-nya ini yang terlihat, Bu. Dan lakukan langkah-langkah berikut ini ya. 1. Guntinglah kertas karton dengan ukuran sekitar 10 kali 10 cm buatlah banyak. 2. Ibu stop share screen, kemudian share screen yang videonya. Kalian juga dapat langsung memakai foto-foto kecil yang ada untuk membuat kartu kalian. 3. Tuliskan kata-kata yang baru kalian ketahui
di bagian Oh ini. Udah kelihatan belum, Bu? juga. Udah nggih? Kalian Ya. karena itu ditulis kata serta arti kata. Kalian boleh menuliskan kata dalam tulisan indah. Sebelum memeriksanya di dalam kamus, coba tebak kata tersebut termasuk dalam kelompok kata apa? Kata benda, kata kerja, kata sifat, kata pertanyaan, kata ganti, atau kata bilangan. Kalian bebas menuliskan arti kata dengan kalimat sendiri sesuai pemahaman kalian. Kalian boleh membuat gambar untuk menambah pemahaman kalian. Nah, ini nih penampakan siswa kelas 4C MI Muhammadiyah Jember sedang asik membuat proyek terus itu. Ya, semangat semuanya ya. Cukup sekian dulu ya pelajaran dari Ibu. Selamat berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, anak-anak setelah melihat setelah melihat video tadi, kalian sudah punya gambaran kan untuk melihat atau untuk membuat kamus kartu tadi. Nah, sekarang kalian mulai bekerja nggih, bekerja bersama kelompoknya. Oke, sekalian bekerja di kelompoknya masing-masing. Ya. Kalian bisa membuka kembali modul kalian ya. Kalau misalkan kalian lupa untuk untuk menuliskan arti kosakatanya tersebut, kalian bisa melihat lagi bacaan yang kemarin. Nah, oke. Kalian tuliskan itu di kamus kartunya ya. Digaris dulu 10 kali 10 cm, kemudian digunting, kemudian tulis katanya, jenis katanya, arti maknanya sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Nah, sudah selesai? Oke, kalau misalkan sudah selesai, kalian ya, Ibu suruh kalian untuk membuat kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat ya, sebuah kalimat yang bagus ya. Yang bagus itu ya harus ada SPOK-nya ya, tentu saja ya. Nah, kalian bisa membuatnya secara sendiri-sendiri atau bareng-bareng. Nanti hasilnya kalian kumpulkan ke ibu ya. Hasilnya kalian kumpulkan ke ibu hasil membuat kalimat tersebut. Oke anak-anak, sudah selesai kan? Oke, sekarang kalian membacakan hasil yang kalian buat tersebut. Nah, oke, kalian bacakan. Loh, kelompok 1 sudah membacakan? Oke. Kelompok 1 sudah membacakan dan kemudian hasilnya apa? Ayah sedang memukul paku dengan palu. Gimana anak-anak? Dengan kalimat tersebut sudah bagus? Sudah betul? Betul, oke. Tadi ada kata palu. Nah, kalian menuliskan palu kan di dalam kamus kartu kalian? Iya. Oke, selanjutnya Mas Andra mungkin ingin membacakan yang hasil kalian. Oke, apa tadi? Ya, adik melihat bulan di malam hari. Betul nggak anak-anak? Oke, betul. Berarti pintar. Berarti semakin hari setelah kalian membuat kamus kartu, kosakata kalian semakin bagus ya. Oke, anak-anak. Ibu rasa membuat kamus kartunya kita sudah cukupkan ya, kita cukupkan. Tapi kemudian Ibu ingin bertanya ya, bertanya kepada kalian apa ya, apa yang kalian rasakan setelah membuat kamus kartu ini? Apakah kalian merasa senang, bahagia? Oh ya, merasa senang. Iya. Oke, kalau misalkan merasa senang, berarti besok kita bisa
ulangi lagi karena membuat kamus kartu itu tidak cuma hari ini saja karena kalian setiap hari kan membaca dan setiap hari kan menemukan kosakata yang sulit. Nah, setiap ada kosakata yang sulit itu kalian harus menuliskan di kamus kartu ini. Nah, makanya kamus kartu ini Ibu simpan di kelas dan sewaktu-waktu kalian menemukan kosakata sulit, kalian bisa menuliskannya di sini. Nah, di akhir waktu nanti kita akan pajang hasil kalian itu dengan menggunakan kotaknya. Nah, untuk saat ini karena waktunya tidak cukup, kita tidak membuat kotaknya. Mungkin pertemuan yang akan datang, ya anak-anak, pertemuan yang akan datang, kalian persiapkan lagi peralatannya, kita membuat kardus kotak atau kotak untuk meletakkan kartu-kartu kalian tersebut. Oke, anak-anak. Nah, sebelum acara kita tutup, ya, mari kita menyanyikan yel-yel, apa itu namanya, yel-yel yel-yel pelajar Pancasila. Bu Guru kok tadi lupa semua ya anak-anak ya. Ya, pelajar Pancasila ya. Ya, Bu Guru jadi grogi di sini ya. Yel-yel pelajar Pancasila dengan notasi lagu Naik Becak biar kalian nanti lebih bisa bersemangat. Nah, masih ingat toh lagu Naik Becak, lagu Naik Becak, saya mau tamasya dan seterusnya itu masih ingat anak? Oke. Baiklah, kita mulai ya anak-anak. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke anak-anak, cukup sekian dari Ibu. Nanti kita lanjutkan pekan depan. Sebelum Ibu tutup, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Semoga pelajaran materi kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grogi, Bu. Gimana Ibu? Grogi. Jadi Tadi kok ada langsung acara. lah kan Acaranya kita tadi akhiri. ya. Ya, Ini grogi. sudah Nggak apa-apa, Bu. ya. Baiklah, Ibu. Sudah bagus ya tadi. Ibu juga pakai kartu ya tadi. Itu Nggih. modelnya model apa, Bu, kalau dengan pakai cara seperti itu? Saya sejak awal sudah ini Bu mengambil yang PJBL Bu dari apa namanya dari LK1 itu saya sudah berusaha untuk PJBL. Jadi untuk nantinya RPP-nya juga saya tetap konsisten untuk mengambil kamus kartu. Dan kemudian untuk pembuatan apa namanya itu tugas akhir proposal itu saya juga mengambil kamus kartu karena menurut saya melihat kondisi siswa yang males-malesan seperti itu, kalau misalkan saya ceramah saja gitu Bu, itu kan nggak menarik. Akhirnya kan gimana kalau misalkan ada aktivitas. Nah, makanya saya menggunakan proyek kamus kartu ini Bu. Nah, jadi pembelajaran yang saya pakai itu modelnya itu proyek. Ya, jadi biar anak-anak itu tidak merasa boring. Jadi anak-anak belajar sambil bermain, sambil Ya, berinovasi, terlibat aktif ya dalam ya kegiatan terlibat aktif, pembelajaran. ya dan dia tetap membuka bukunya untuk menulis, mencari-cari apa namanya kosakata yang baru tersebut, membuka kamus, kemudian membuka modulnya, kemudian menuliskannya. Nah, kan seperti itu kan nanti menurut saya dengan latihan seperti itu kan anak akan ingat sendirinya, sering mengucapkan, mungkin sering ngobrol dengan teman-temannya, arti fobia apa dan sebagainya, itu kan nanti anak semakin familiar, semakin mudah untuk mengingat. Maksud saya seperti itu, Bu. Ya. Berarti itu terkait ini Bu ya dengan PTK-nya Ibu itu. Iya, Judulnya apa Bu PTK-nya Bu? peningkatan peningkatan
peningkatan pemahaman kosakata bahasa Indonesia dengan media Kamus Kartu untuk kelas 4C MI Muhammadiyah Jimbung tahun pelajaran 2023-2024. Gitu. Kalau untuk mengukur pemahaman siswa itu tadi itu menggunakan apa nanti Kalau caranya? pemahaman itu, kalau misalkan proyek gitu ya Bu, saya nanti akan menilai anak tersebut berdasarkan kinerja anak tersebut, bagaimana dia eh, memotong, kemudian bagaimana dia itu menuliskannya di kamus kartu, kemudian kerjasamanya dengan kelompok itu nanti kita lihat juga. Nah, seperti itu. Nah, Terus nanti kalau itu Ibu nah, mengukurnya pemahaman, apa kalau indikator dari pemahaman itu, Bu? Nah, Oh, itu maaf mungkin pemahaman ya. perlu Oh Ibu ya, kalau pemahaman itu kan tadi saya perlu memahami. ya Ibu perlu memahami, jadi nanti ketika menyusun instrumennya itu sesuai gitu ya yang mau diukur. oh ya. Jadi jangan sampai nanti ibu itu yang mau diukur itu Itu tadi yang pemahamannya, sikap Bu, maaf Bu, ya, tadi yang variabel mengukur penilaian. pemahamannya, kemudian ibu tadi pakai unjuk kerja, kemudian nanti pakai soal, lah macem-macem itu ya nano-nano jadi satu. Apakah itu bagian indikator dari mengukur pemahaman gitu loh? Instrumennya sudah tepat belum nanti? Jadi sebelum melangkah ke situ, langkah baiknya ibu itu perlu mengetahui dulu apa sih batasan-batasan dari pemahaman ini, sehingga nanti ibu itu menggunakan instrumennya tepat. Gitu. Ya, Kemudian Bu, ya. kalau dalam PTK itu ada ciri khasnya ya, Nggih. ciri khas yang itu terdapat dalam metode penelitian. Itu biasanya terdapat apa Bu? Ciri khas PTK Siklus. itu pada siklus. Iya, ada siklusnya Bu. Heeh. Jadi nanti kan saya akan menerapkan siklus yang pertama itu kan saya tidak menggunakan media kartu. Kemudian dengan media kartu itu ternyata hasilnya anak membuat kalimatnya dengan kosakata yang sulit itu tidak tidak sesuai dengan maksud dari kata tersebut. Jadi maknanya jadi Ya. beda. Nah, Kemudian Bu, ini karena mungkin tidak tahu artinya. terkait dengan ya, ya Mm-mm. salah satunya juga ketika Ibu nanti mau melakukan penelitian, ya Ibu juga harus menyiapkan instrumen perangkat pembelajarannya, termasuk salah satunya di situ adalah modul ajar. Nah, modul ajarnya yang sudah Ibu susun ini, ya kan itu sudah selaras nantinya mau digunakan untuk penelitian kan, penelitian PTK berarti terintegrasi nanti PPL sama PTK-nya. Nggih. Nah, dalam mengembangkan ya modul ajarnya itu, teori belajar yang Ibu pahami ya selama ini itu yang itu menjadi dasar acuan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran itu apa, Bu? Mungkin pernah ingat ketika Ibu kemarin sudah mendapatkan atau sudah melewati pendalaman materi pedagogik? Masih ingat? Eh, Kalau saya ini cenderungnya ke ini ya, ke konstruktivisme, Nah, jadi saya Kemudian apa lagi, Bu? Sama apa lagi? behavioristik, ada kognitif, Nah, kemudian ada humanistik, ada 4 komponen itu nggih Bu nggih? ada 4, Ada ya 4 nggih. baiklah. Nggih. eh Memang ya teori belajar ini tadi itu sangat penting sekali sehingga nanti ketika Ibu menyusun rencana pembelajaran atau namanya modul ajar itu nanti tepat sasaran ya sesuai dengan perkembangan Serta mental didik. peserta didik. Kemudian guru juga dapat menyesuaikan kebutuhan peserta didiknya gitu ya, apa yang mereka butuhkan sesuai dengan usianya, apa yang mereka pahami juga. Kemudian, ya ini selaras dengan pembelajaran diferensiasi. Ya. Kemudian, teknologi apa Bu yang Ibu gunakan gitu ya untuk menyampaikan materi ini tadi selain video, selain apa, PPT begitu. Adakah yang lainnya? Ya
ya terutama ya media kartu tersebut. Kemudian untuk saat ini baru itu Bu yang apa namanya yang bisa saya ini yang baru bisa saya buat untuk pembelajaran. Jadi membuat video terus Itu videonya itu video PPT yang itu disimpan dalam bentuk video atau Ibu ada video sendiri, ada PPT sendiri. video sendiri, terus ada PPT Ya? juga ada. Ya, Oh ya, ya. oke. Pakai Bagus. PowerPoint juga saya pakai. Kemudian Ibu, Ya, ya, kemudian untuk asesmennya ya Bu ya, kalau dalam kurikulum Merdeka itu yang Ibu pahami ya, itu ada cakupannya ya, ada berapa asesmen Bu? eh, penilaiannya itu ada dari sisi sikap, pengetahuan, kemudian motorik kalau nggak salah ya Bu ya, kinerja. Itu masih K13 Ibu kalau seperti itu. Ya. Berarti itu di modul ajarnya Ibu itu masih berbau-bau K13. Oh, Kalau di dalam modul ajar kurikulum Merdeka itu sudah tidak menggunakan itu, Bu. oh ya, Ada yang pertama, sebelum Ibu merancang ya modul ajar, itu Ibu harus melakukan apa namanya? Assessment asesmen awal awal. Ya. untuk mengetahui kemampuan awal siswa sehingga Ibu nanti menyusun rencana pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan juga sesuai dengan ini level kemampuannya, Kemampuan. kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Gitu ya, Bu ya. Ya. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajarannya itu ada namanya apa, Bu? Assessment formatif. Formatif. Asesmen formatif ini itu sebagai feedback untuk guru bagaimana kemajuan belajar siswanya dan itu biasanya dilakukan ketika proses pembelajaran Iya. berlangsung. Nah, itu biasanya menggunakan rubrik penilaian gitu ya berdasarkan KKTP-nya, Bu. Kriteria ketercapaian tujuan belajar. Dan yang ketiga adalah sumatif, Bu. Asesmen sumatif itu untuk mengukur hasil belajar siswa. Ya, yang itu nilainya nanti masuk ke raport begitu. Ya. Di dalam sumatif itu nanti ada namanya penilaian atau asesmen lingkup materi, sumatif lingkup materi dan ada asesmen akhir, Ya. asesmen sumatif akhir. Nah, Asesmen. itu ada dua itu. Oke, Ya. begitu ya, Bu. Ya. Kemudian terkait dengan modul project ya, Bu ya. Ya. Berapa jam Bu itu untuk pelaksanaan pembelajaran yang intrakurikulernya? Apakah itu di sekolah Ibu sudah menerapkan kurikulum Merdeka? Baru tahun ini, Bu, di tempat saya Oh, itu tahun ini. dan proyek itu sebenarnya belum berlangsung. Jadi saya terus terang aja itu eh, buatan saya sendiri. Jadi itu belum dikomunikasikan dengan pihak sekolahan karena sekolahan belum apa namanya belum mensosialisasikan eh, Ya, ya. itu ke kita Oke kita. Bu, ya nggak Oke. apa-apa. Kemudian untuk salah satu juga ya, salah satu ciri atau juga di sini yang perlu dilakukan guru juga itu adalah project. Ya, project P5 PPRA itu. Nah, Ya. modul project yang sudah Ibu susun, ini temanya apa, Bu? Ini temanya tentang lingkungan, tentang apa namanya? Bu, coba dibuka, Bu. Oh ya, PPRA ya Bu ya. Share screen ya Bu ya. Nggak usah share screen, nggak apa-apa, Bu. Disebutkan aja. Oh iya. Jadi tema yang saya ambil itu gaya hidup berkelanjutan. Ya, gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya itu daur ulang menjaga lingkungan. Dan proyek Menjaga profilnya kamus kartu dari barang bekas kita bisa belajar. Oh, begitu, nggak? Iya. Kemudian ketika itu sudah diisi ya, Bu, ya, dimensi, elemen, subelemen, akhir fase, sama nilai profil.
Nggih, rahmatan lil alamin itu sudah nggih, sudah diisi. sudah. Itu cuma beberapa saja loh Bu, jangan banyak sekali. Nggih, Ya mungkin 3 atau 2 aja lah itu masing-masing ya. nggih, Masing-masing itu dimensinya apa, nilai profilnya apa tuh nggak banyak-banyak gitu, nggak semua dimasukkan. nggih Bu. 3 atau 2 saja untuk masing-masing dimensi dan juga masing-masing nilai profil PPRA. Kemudian yang terakhir itu bagaimana nanti Ibu itu pelaksanaannya ya ketika di aksi itu apa yang dilakukan siswa dan kemudian nanti outputnya apa dari proyek tersebut. Untuk aksinya itu ya nanti peserta didik itu saya harapkan nanti bisa membuat kamus kartu itu sesuai dengan prosedur yang benar dan kemudian nanti outputnya itu anak kemampuan kosakatanya ya pemahaman kosakatanya itu dengan semakin sering membuat kamus kartu itu saya harapkan pemahaman kosakatanya semakin meningkat dan Oh untuk begitu. apa namanya akhir dari proyek ini nanti saya punya rencana untuk membuat sebuah pameran kecil-kecilan nanti ketika orang tua datang bisa melihat hasil dari anak didiknya ya apa anak-anaknya. Ya, oke baiklah Bu. Mungkin itu saja ya Bu ya. Saya cukupkan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Ibu. Sudah selesai ya Bu ya. Ya, Semoga lulus alhamdulillah, dan nanti amin. sampai tahap Amin. akhir ya. Amin. Oke, itu saja Bu. Saya akhiri. Ya.